Menciptakan lingkungan belajar yang berdampak pada kepemimpinan murid. Tujuan pembelajaran khusus. Melalui diskusi secara asinkron, CGP dapat menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemilikan murid dipertimbangkan dalam sebuah contoh program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler di sekolah. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun program atau kegiatan yang berdampak pada murid? Seperti apakah gambaran program atau kegiatan yang dapat mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Lingkungan seperti apa yang menurut Bapak Ibu dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Siapa saja yang perlu dilibatkan? Dan yang terakhir 5, bagaimana keterlibatan komunitas dapat membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Apa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun program atau kegiatan yang berdampak pada murid? Jenis program atau kegiatannya, apakah program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler sekolah? 2. Karakteristik lingkungan yang dikembangkan guru atau sekolah di dalam kegiatan atau program tersebut mengacu kepada 7 aset modal sekolah. 3. Sejauh mana aspek suara atau voice, pilihan, dan kepemilikan murid dipromosikan atau didorong dalam kegiatan atau program tersebut. Kegiatan intrakurikuler. Kegiatan yang sudah terjadwal pada modul yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler tersebut sifatnya wajib diikuti oleh seluruh anak. Pelaksanaan belajar mengajar dilakukan sesuai jadwal yang telah ada atau dibuat sesuai dengan kurikulum yang ada. Kegiatan kokurikuler. Kegiatan yang sudah terjadwal pada modul ajar yang diberikan dalam kegiatan intrakurikuler tersebut sifatnya wajib diikuti oleh seluruh anak. Pelaksanaan belajar mengajar dilakukan sesuai jadwal yang telah ada atau dibuat sesuai dengan kurikulum yang ada. Kegiatan ekstrakurikuler. Program atau kegiatan non-formal di luar sekolah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan nilai-nilai, untuk memperluas pengetahuan para anak, dan juga menerapkan lebih lanjut apa yang telah dipelajari anak melalui pembelajaran di dalam kelas. Kegiatan ini dengan berbagai pilihan yang dapat dipilih anak sesuai dengan minat ataupun bakatnya. Kegiatan ekstrakurikuler, kondisi lingkungan, dan budaya di sekitar sekolah. 7 karakteristik lingkungan atau 7 aset modal sekolah. Yang pertama manusia, yang kedua fisik, 3 lingkungan alam, 4 sosial, 5 agama dan budaya, 6 politik, dan yang terakhir adalah finansial. Sekolah diibaratkan suatu ekosistem yang merupakan sebuah interaksi antar faktor biotik dan faktor abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi sehingga menciptakan situasi yang selaras dan harmonis. Suara, pilihan, dan kepemilikan murid, voice, choice, dan ownership. Seperti apakah gambaran program atau kegiatan yang dapat mempromosikan suara, pilihan, dan kepemilikan murid? Yang pertama adalah program literasi untuk meningkatkan minat baca, kemandirian berpikir kritis, dan budaya positif di sekolah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Program literasi membaca dengan memanfaatkan salah satu dari aset atau modal fisik adalah perpustakaan sekolah atau pojok baca. Hal ini merupakan kegiatan intrakurikuler, di mana program ini merupakan program utama sekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program sekolah. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 Bandung merupakan lembaga yang dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya ada perpustakaan sekolah atau pojok baca yang juga terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan materi-materi bacaan tentang literasi. Salah satunya cerpen untuk edukasi anak. Selain itu, modal manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, serta warga lain yang selalu berkolaborasi dengan memajukan program-program sekolah yang berdampak pada murid sesuai dengan visi misi sekolah. Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Siapa saja yang perlu dilibatkan? Dengan menerapkan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan atau voice, ownership dipromosikan atau didorong dalam kegiatan atau program tersebut dengan melibatkan semua warga yang ada dalam komunitas sekolah, seperti kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga kependidikan.
Strategi yang mendorong aspek suara atau voice murid. Memberi kesempatan kepada murid untuk memilih yang akan dibaca. Memberi kesempatan kepada murid untuk memilih tempat yang mereka anggap membaca dan memberikan kesempatan kepada murid untuk membaca sesuai waktu yang ditentukan. Strategi yang mendorong aspek kepemilikan atau ownership. Merespon umpan balik yang diberikan murid dari hasil bacaan, memajang hasil bacaan murid di kelas atau dipublikasikan di media sosial. Bagaimana keterlibatan komunitas dapat membantu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid? Komunitas-komunitas yang mendukung kepemimpinan murid tentunya akan mengalami bahwa sesungguhnya murid-murid memiliki suara pilihan dan kepemilikan mereka akan berusaha menciptakan kesempatan-kesempatan yang mendorong tumbuhnya dan berkembangnya berbagai sikap percaya diri, kreatif, serta berpikir kritis dalam berbagai interaksi yang mereka lakukan dengan murid, sehingga murid akan senantiasa merasa didukung, berdaya, dan memiliki percaya diri yang tinggi. Terima kasih.